Hello, welcome back to my channel. Saya Rachel dari Rachel's Library dan terima kasih banyak untuk yang sudah mampir ke channel saya, dan saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk supportnya karena channel ini hitting 1K. So, terima kasih banyak. Di postingan kali ini, saya akan memberikan rekomendasi bacaan seram yang cocok untuk dibaca saat Halloween. So, without any further ado, kita langsung aja. Buku yang pertama ada Pet Sematary karya Stephen King. Pet Sematary ditulis oleh Stephen King berdasarkan pengalamannya sendiri. Saat ia membawa keluarganya pindah ke Orrington, Maine, anaknya kehilangan kucing peliharaannya yang bernama Smokey karena tewas terlindas oleh truk yang melintas di jalan raya di depan rumah keluarga mereka. Dan gak lama kemudian, setelah kejadian itu, anak mereka yang paling kecil tiba-tiba lari ke jalan raya ketika keluarga King sedang bermain layang-layang di luar. Dan di jalan raya itu ada truk yang melintas dengan kencang. Untungnya Stephen King cepat tanggap dan ia segera menangkap anaknya. Kejadian itu sangat membekas sehingga menginspirasi Stephen King untuk menulis novel Pet Sematary. Menurut Stephen King, tadinya novel itu tidak akan dirilis karena sangat seram dan juga ada peristiwa yang membuat keluarganya trauma. Tetapi, well, the rest is history. Pet Sematary mendapat sukses yang besar, menjadi bestseller, diramu dengan suspense yang memikat. Novel ini merupakan salah satu novel horor favorit saya. Novel ini sudah pernah diangkat ke layar lebar tahun 1989 dan tahun 2019. Saya menonton keduanya dan cukup suka karena bisa melengkapi novelnya. Novel Pet Sematary menceritakan tentang keluarga Creed yang pindah ke Ludlow, Maine, karena ayahnya, Louis, dipindah tugaskan sebagai dokter di University of Maine. Mereka menempati rumah besar bergaya kolonial, memiliki lahan yang luas. Tapi, jalan raya di depan rumah mereka itu sering sekali dilintasi oleh truk yang ngebut dan memakan banyak korban, termasuk kucing peliharaan anak Louis, yaitu Church. Ketika menemukan kucingnya tewas, Louis akhirnya menguburkan kucing tersebut di pemakaman hewan yang letaknya nggak jauh dari rumah mereka. Setelah menguburkan kucingnya, peristiwa ganjil terjadi dan banyak hal-hal seram yang menghantui keluarga Creed. Saya sudah pernah mereview buku ini dan saya suka dengan cara bercerita Stephen King. Memang buku ini agak panjang karena Stephen King itu sangat detail dalam menarasikan ceritanya. Dan saya sangat suka karena buku ini menggabungkan antara horor dengan folklore. Dan di sini kalian akan menemukan legenda pemakaman suku Indian yang menyeramkan. Kalau kalian suka sejarah, sepertinya kalian akan suka dengan buku ini. Pet Sematary bisa dibaca di Gramedia Digital. Novel kedua ada Heart-Shaped Box karya Joe Hill. Joe Hill merupakan anak dari Stephen King yang juga seorang penulis. Novel yang pernah ditulis oleh Joe Hill antara lain Heart-Shaped Box, Nosferatu, Horns yang pernah difilmkan dan dibintangi oleh Daniel Radcliffe, juga komik Lock and Key yang serialnya sudah tayang di Netflix dan season keduanya akan tayang tanggal 23 Oktober mendatang. Heart-Shaped Box menceritakan tentang seorang musisi death metal yang udah nggak ngetop lagi bernama Jude Coyne. Ia memiliki seorang kekasih dan mereka tinggal bersama. Jude membeli setelan milik orang yang sudah mati di situs lelang semacam eBay. Setelan tersebut dimasukkan ke dalam kotak berbentuk hati. Setelah Jude menerima paket tersebut, keanehan terjadi. Hantu pemilik setelan tersebut datang menghantui Jude dan ia mempengaruhi pikiran Jude sehingga Jude menjadi insane, out of his mind, dan dia hampir menembak pacarnya. Untuk menghadapi Craddock, Jude harus menggali ghosts from his past, termasuk mantan pacarnya yang tewas secara tragis, juga mantan anggota band temannya dulu. Novel ini memuat tentang hubungan antara sepasang kekasih dan juga sisi gelap manusia yang berhubungan dengan masa lalunya. Stereotype musisi death metal juga dideskripsikan melalui Jude yang memiliki gaya hidup seks, drugs, dan juga supranatural. Jude ini suka mengoleksi barang-barang seram, termasuk tengkorak kepala manusia dari abad ke-16. Novel ini nggak banyak basa-basi, gripping from the start. Deskripsinya juga to the point dan sangat page turner.
satu-satunya novel yang hantunya pernah masuk ke dalam mimpi saya. Neil Gaiman merekomendasikan novel ini dan menyebut Joe Hill sebagai fantastic, smart author. Karena saya membaca novel ini udah lama banget, jadi kayaknya saya akan membaca ulang novel ini. Novel yang ketiga adalah Penance, karya Minato Kanai Sensei. Novel ini sepertinya menempati posisi teratas selain Pet Sematary di kategori novel thriller paling populer. Penance merupakan novel kedua karya Minato Kanai Sensei setelah Confessions yang menjadi bestseller di Jepang. Penance, seperti juga Confessions, mengusung genre Iyamisu atau Yu Mystery, subgenre misteri yang menggali sisi gelap manusia. Minato Kanai Sensei sendiri mendapat gelar Iyamisu Queen karena novel Confessions. Pertama kali dirilis di Jepang tahun 2017 dan diterjemahkan oleh penerbit Haru tahun 2020. Novel ini sangat diminati dan saya sering sekali melihat reviewnya di Instagram maupun di YouTube. Saat Festival Buku Asia kemarin, saya juga mengikuti Zoom meeting bersama Minato Kanai Sensei. Beliau percaya bahwa setiap manusia memiliki pikiran-pikiran jahat, dan dari situlah Minato Kanai Sensei mendapatkan ide dan menuangkannya ke dalam novel, salah satunya novel Penance. Novel ini juga mendapatkan penghargaan di Jepang maupun internasional. Maki, Akiko, Yuko, dan Sae, mereka masih anak-anak ketika ada seorang asing yang mengerjai mereka. Orang misterius ini membuat keempat gadis ini terpisah dari teman mereka, Emily. Dan beberapa jam kemudian, Emily ditemukan tewas karena terbunuh. Keempat anak tersebut merasa sedih, kecewa, marah karena mereka seharusnya bisa melindungi teman mereka, Emily. Kejadiannya sangat cepat, sehingga saat polisi menanyai mereka, mereka tidak bisa memberikan deskripsi secara akurat mengenai orang asing tersebut. Sehingga kasus ini mengendap cukup lama. Ibu Emily, yang bernama Asako, tidak percaya kalau keempat anak gadis ini tidak terlibat dalam kematian Emily yang tragis. Ia menganggap mereka bertanggung jawab atas terbunuhnya Emily pada hari itu. Asako merasakan kesedihan yang berlarut-larut dan berlangsung sangat lama. Ia enggak bisa merelakan kepergian Emily yang tragis seperti itu. Dan dia pun bersumpah akan membalas dendam atas kematian Emily, dan ia ingin keempat gadis itu membayar atas apa yang telah diperbuatnya. Minato Kanai Sensei menulis cerita thriller ini dengan sangat apik, meramu unsur trauma, balas dendam, kesedihan, dan juga kematian, yang membuat novel ini menurut saya adalah paket yang lengkap. It's a bone-chilling novel karena karakternya digambarkan sangat dingin. Walaupun cerita ini nggak banyak berdarah-darah, tapi ada bagian yang membuat saya mual. Novel selanjutnya adalah You, karya Caroline Kepnes, mengusung genre psychological thriller. Novel ini sempat seliweran di Instagram dan saya tertarik untuk membacanya. Ternyata memang seseru itu. Memang creepy banget dan sangat relevan dengan psikopat yang ada di era sosial media seperti sekarang ini. You sudah dibuat serialnya dan bisa ditonton di Netflix. Sedikit background tentang novel ini. Caroline Kepnes pernah bekerja di toko buku dan dia mengambil pengalamannya selama ia bekerja di toko buku dan ia tuangkan ke dalam novel You. Ia menyelipkan bagian creepy basement ke dalam novel You, di mana Joe Goldberg bolak-balik ke toko dan ke basement. Selain itu, novel Silence of the Lambs juga menjadi inspirasi Caroline untuk mengembangkan karakter Joe. You bercerita tentang Joe Goldberg, si creepy lead guy yang bekerja di toko buku di daerah East Village, New York. Suatu hari, ada seorang gadis cantik yang datang ke dalam toko buku tersebut. Dan Joe langsung tertarik dengan perempuan tersebut. Ketika perempuan tersebut membayar bukunya ke kasir, otomatis Joe melihat kartu kreditnya. Dan terteralah namanya di situ, Guinevere Beck. Bermodalkan nama tersebut, Joe googling dan menemukan akun Facebook serta tweet Beck. Berdasarkan informasi dari akun sosial media milik Beck, Joe jadi tahu Beck kuliah di Brown University, ia adalah calon penulis, dia tinggal di Bank Street, dan juga malam nanti dia akan pergi ke suatu bar di Brooklyn.
Jadi seolah-olah menjadi kebetulan Joe menghampiri Beck di bar tersebut. Joe sangat terobsesi dengan Beck dan dia mengontrol kehidupan Beck dan membuat dirinya seolah-olah dia itu penyelamat bagi Beck. Akhirnya Joe naik pangkat dari stalker menjadi pacar Beck. Demi tujuannya tercapai, Joe membuat rencana secara diam-diam. Ia ingin menyingkirkan orang-orang terdekat Beck yang kira-kira menghalangi jalannya untuk menjadi pacar Beck. Dan dia bersedia melakukan apa saja termasuk pembunuhan. Novel ini beneran bikin ngeri karena menurut saya stalker psikopat itu jauh lebih mengerikan daripada hantu. Dan siapapun bisa bertemu dengan tipe orang seperti ini. Yang saya sukai dari novel ini, selain ketegangannya, saya juga suka saat Joe memberikan referensi bacaannya. Bahkan ada Joe Goldberg Reading Challenge yang saya temukan di internet. Novel You bisa dibaca di script. Next one is another bone-chilling psychological thriller. The Good Son, karya Jong Yoo-jong. Novel ini merupakan novel pertama karya Jong Yoo-jong yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Versi bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Selain itu, novel ini juga diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis dan Jerman. Novel ini terjual sebanyak 1 juta kopi lebih di Korea Selatan. The Good Son juga bisa dibaca di Gramedia Digital, mengusung genre psychological thriller, bukan whodunit, tetapi why done it and how done it. Di dalam novel ini, Jong Yoo-jong tidak menggunakan plot untuk menggerakkan pelaku dalam pembunuhan satu ke pembunuhan yang lain, tetapi ia memainkan mind games. Menggali pikiran si tokoh utama ini, mencari apa yang terjadi melalui memori dan juga latar belakang dan sejarahnya. Tokoh utamanya memiliki pikiran yang kacau, memori yang kabur, dan juga ada sejarah dengan kekerasan. Novel ini menarik karena saya belum pernah membaca novel seperti ini sebelumnya, dan di sini sisi psikologis tokoh utamanya sangat digali. The Good Son bercerita tentang Eugene, pemuda 26 tahun yang tinggal bersama ibunya. Novel ini dibuka saat Eugene baru terbangun, antara sadar dan tidak, dan antara realita dengan mimpi. Dia masih samar-samar. Dan dia mencium bau darah yang menguar, yang sangat kuat. Dan dia nggak ingat akan kejadian yang terjadi sebelumnya. Kenapa ada darah, dan kenapa ada mayat ibunya di situ. Bau besi darah itulah yang kemudian menjadi inti cerita di novel The Good Son ini. Penulis mengajak pembaca untuk masuk ke dalam pikiran Eugene yang claustrophobic dan membuka layer demi layer apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirinya. Pemahaman Eugene tentang dirinya sendiri, tentang orang-orang di sekitarnya, dan memori dia yang kabur. Penyakit Eugene yang dimonitor oleh ibunya, ia cuma tahu bahwa itu epilepsi, tetapi ia bingung kenapa ibunya sangat menutupi penyakitnya tersebut. Eugene mulai melakukan pemberontakan dengan tidak meminum obat secara teratur, dan dia juga mulai bandel melanggar curfew. Pembatasan sosial seperti itu membuat Eugene mau nggak mau dekat dengan ibu dan tantenya. Plot novel The Good Son ini sangat rapi. Plot twistnya dirangkai secara memikat melalui pikiran Eugene yang kebingungan, linglung, dan juga berbahaya. Kita diajak untuk menyelami pikiran Eugene selama 3 hari setelah kejadian tersebut. Buku ini memang dark banget dan bikin mental jadi cepat lelah, tetapi it's so gripping dan sangat page turner. Saat membaca buku ini, saya memang nggak bisa langsung terus-menerus baca sampai selesai. Saya harus ambil jeda dulu, istirahat, karena memang benar-benar bikin pikiran mentally capek sih. The Good Son adalah salah satu novel psychological thriller yang berpegang pada pakemnya, tapi penulisnya Jong Yoo-jong took it to another level. Ada bonus buku rekomendasi untuk dibaca pada saat Halloween, yaitu Aku Tahu Kamu Hantu, karya Ifshi. Novel ini dirilis tahun 2013, genrenya teen lit horror. Dulu waktu saya masih ngeblog, saya menjadi salah satu host untuk Gagas debut blog tour, dan waktu itu saya bergabung dengan salah satu book club
dan kami memenangkan arisan gagas dan kita membahas buku Aku Tahu Kamu Hantu ini. Waktu itu kita juga berkesempatan untuk bertemu langsung dengan Ifshi, kita ngopi bareng, dan kesempatan itu kita gunakan untuk langsung bertanya-tanya kepada Ifshi tentang novel ini dan juga proses penulisannya. Aku Tahu Kamu Hantu bercerita tentang Liv, siswi SMA berusia 17 tahun yang bisa melihat hantu. Liv mencoba untuk mengalihkan pikirannya dan pura-pura tidak melihat hantu saat ia melihat ada hantu di toilet sekolahnya. Tetapi sosok Franz, teman sekolah Liv, muncul. Franz hilang selama beberapa hari dan orang tuanya bolak-balik ke sekolah untuk menanyakan keberadaannya. Dalam usahanya untuk mencari keberadaan Franz, Liv harus berhadapan dengan Ines, yaitu ketua geng cewek populer di sekolah tersebut. Liv juga harus melawan trio cowok-cowok ganteng di sekolah tersebut, ya semacam jok lah. Liv memergoki temannya Saras sedang bersembunyi di kamar mandi dan ketakutan dan mendapati tasnya sobek karena disayat oleh pisau. Liv sadar ia bukan hanya menghadapi hantu tapi juga bullying yang terjadi di sekolahnya. Di rumah, Liv juga harus menghadapi kenyataan keluarganya berantakan, orang tuanya bercerai, dan background keluarganya inilah yang mempengaruhi kepribadian Liv. Yang saya sukai dari novel ini adalah ringan, page-turner, dan mencekam dari awal sampai akhir. Konflik yang disajikan juga pas, sesuai dengan kehidupan remaja, dan sangat realistis. Saya mau sharing sedikit ya tentang pengalaman membaca Aku Tahu Kamu Hantu. Waktu saya membaca novel ini, saya mendengar suara mendesis di luar jendela dan ada bayangan lewat. Saya juga merasakan kehadiran makhluk halus yang berdiri di pojok tangga. Lalu anak saya saat tidur tiba-tiba bangun dan pindah ke sebelah saya. Terus dia tunjuk-tunjuk ke arah makhluk halus yang ada di pojok ruangan gitu. Dan testimonial penampakan makhluk halus saat membaca Aku Tahu Kamu Hantu tuh bertebaran dulu di lini masa di Twitter. Termasuk editornya sendiri. Be kind to yourself, don't forget to pat yourself, and tell that you are doing a good job. See you next time. Bye.